Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Indra dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai final project kami dari chapter 1 yang berjudulkan Digital Transformation Disrupts Companies, Competition, and Careers Locally and Globally. Di sini anggota kelompoknya ada Edelian Angel Wang dengan NIM akhir 121, Marcelo Evandria Maheswara dengan NIM akhir 347, Vincentius Clemens Chai dengan NIM akhir 152, dan saya sendiri Jocelyn Zadeli dengan NIM akhir 341. Yang pertama kami akan bahas mengenai profil perusahaannya terlebih dahulu. PT Trisula Tekstil Industri (TBK) dengan kode saham BLL merupakan perusahaan manufaktur dan perdagangan tekstil yang berdiri pada tahun 1968 di Cimahi, Jawa Barat dan merupakan bagian dari PT Trisula International (TBK). Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017 dan menjalankan 4 segmen bisnis utama, yaitu manufaktur, distribusi, seragam, dan retail. Dengan 1.033 karyawan, 10 entitas anak perusahaan, serta lebih dari 170 gerai retail di seluruh Indonesia. BLL mencatat pendapatan penjualan bersih sebesar 584,89 miliar pada tahun 2024. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di tahun 2024, PT Trisula Tekstil Industri ini melakukan langkah ekspansi yaitu mendirikan entitas anak usaha baru, khususnya PT Trimas Belindo Apparel Manufaktur. Hal ini memunculkan masalah infrastruktur sistem informasi. Menurut Turban, kesuksesan sebuah perusahaan ini sangat bergantung pada efisiensi proses bisnisnya. Dan di tahun 2024, khususnya di laporan tahunan, perusahaan ini menyatakan mengenai strategi pengembangan teknologi informasinya, khususnya dengan mengimplementasikan HRIS dan juga memanfaatkan teknologi AI untuk pengelolaan supply chain. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi permasalahan. Yang pertama, adanya fragmentasi data SDM. Perusahaan saat ini masih menggunakan pencatatan sumber daya manusianya dengan terisolasi, di mana ini memunculkan traditional organization silos. Dan jika mengikuti teori di digital transformation, perusahaan ini masih berjuang di stage 1 mengenai modernization, di mana masih belum adanya otomatisasi proses SDM. Dan di tahun 2025, perusahaan akan bertransisi menuju ke stage 2 mengenai enterprise wide transformation dengan melakukan implementasi HRIS yang terpadu. Dan permasalahan kedua ini mengenai inefisiensi rantai pasok, di mana perusahaan ini masih memantau logistik dan bahan bakunya secara yang belum otomatis dan masih belum prediktif. Hal ini menyebabkan membengkaknya cycle time, di mana perusahaan masih membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan produksinya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan bisnis proses reengineering untuk merombak proses bisnis intinya. Dan perusahaan ini akan mengoptimalisasi IT megatrends mengenai AI dan data analytics khususnya di peramalan persediaan pabrik. Baik, akan saya lanjutkan materi presentasinya. Jadi, setelah mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh PT Trisula, kami ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat kondisi perusahaan secara lebih menyeluruh nih. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah kekuatan. Jadi, di PT Trisula memiliki kekuatan berupa komitmen manajemen yang cukup tinggi nih terhadap transformasi digital. Nah, hal ini tuh dapat terlihat dari pendirian Trisula Innovation Center serta pengembangan teknologi seperti Internet of Things dan fiber optics pada tahun 2024. Nah, menurut kelompok kami, langkah ini tuh menunjukkan nih bahwa perusahaan tuh sudah memiliki fondasi teknologi yang cukup baik. Nah, selain itu, dukungan manajemen juga menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan transformasi digital dan perbaikan proses bisnis perusahaan ke depannya. Kemudian selanjutnya ada kelemahan, jadi PT Trisula tuh masih menghadapi nih beberapa kendala dalam sistem informasinya. Salah satunya tuh adanya data silos, yaitu data yang masih terpisah antar anak perusahaan karena belum adanya HRIS yang terintegrasi. Selain itu, perusahaan ini juga belum memanfaatkan AI dalam pengolahan supply chain. Akibatnya, proses operasional menjadi kurang efisien yang terlihat dari cycle time yang masih tinggi dan proses konsolidasi yang berjalan lebih lambat.
Kemudian pada bagian opportunities, PT Trisula memiliki peluang yang cukup besar nih untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya itu ada penerapan HRIS berbasis cloud, agar data itu dari seluruh entitas perusahaan dapat terintegrasi dalam satu sistem. Selain itu, pemanfaatan AI pada supply chain management dapat membantu memprediksi nih kebutuhan persediaan, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi keterlambatan operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saingnya. Kemudian pada bagian ancaman, PT Trisula itu menghadapi persaingan yang ketat dalam industri tekstil dan garment. Selain itu, pengembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut nih perusahaan untuk terus beradaptasi. Jika perusahaan terlambat melakukan integrasi sistem dan mengadopsi teknologi baru, maka efisiensi operasional dapat menurun dan biaya operasional berpotensi meningkat. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi daya saing dan juga profitabilitas perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya saya akan memberikan usulan solusi permasalahan untuk mengatasi fragmentasi data dan juga inefisiensi rantai pasok pada PT Trisula Tekstil Industri Tbk. Solusi yang pertama ialah mengimplementasikan Cloud-based HRIS. Solusi pertama ini tuh menerapkan Human Resource Information System atau HRIS yang berbasis cloud, di mana sistem ini akan menyatukan data karyawan dari seluruh unit bisnis ke dalam suatu database yang terpusat dan juga dapat diakses secara real time. Dengan demikian, proses penggajian, absensi, dan pengelolaan SDM itu menjadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Selanjutnya, solusi yang kedua ialah penerapan artificial intelligence pada supply chain. Nah, solusi kedua ini tuh memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok atau supply chain. Nah, AI ini tuh digunakan untuk memprediksi permintaan pasar, mengoptimalkan persediaan dan juga mempercepat distribusi bahan baku. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi keterlambatan, menekan biaya operasional, dan juga meningkatkan kecepatan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Oke. Solusi yang terakhir, yaitu yang ketiga, solusinya ialah membangun ekosistem digital terintegrasi. Jadi solusi terakhir ini itu eh, mengintegrasikan HRIS dan juga AI supply chain ke dalam satu sistem perusahaan yang terhubung dari pabrik, gudang, hingga jaringan retail. Integrasi ini tuh memungkinkan aliran data yang lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih akurat, lalu juga serta meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Sekian untuk bagian permasalahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Jocelyn Sadli akan melanjutkan bagian kesimpulan. Jadi, PT Trisula Tekstil Industri terbuka dengan kode saham BLAL menghadapi tantangan berupa fragmentasi data SDM dan inefisiensi rantai pasok yang berpotensi meningkatkan biaya operasional serta mengurangi daya saing perusahaan. Untuk mengatasinya diperlukan penyelarasan strategi bisnis dan TI melalui implementasi Cloud-based HRIS. Pemanfaatan AI dan predictive analytics, serta integrasi ke dalam enterprise system guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini masih bergantung pada data sekunder seperti laporan tahunan dan studi literatur tanpa didukung data primer melalui wawancara atau audit internal. Selain itu, kajian berfokus pada perancangan strategi serta konseptual dan belum menghitung kebutuhan investasi maupun tingkat pengembalian investasi implementasi TI. Yang kedua, usulan untuk penelitian berikutnya. Penelitian selanjutnya disarankan menganalisis dampak finansial implementasi sistem terhadap kinerja perusahaan, mengkaji pengelolaan biaya transformasi digital, serta melakukan studi longitudinal untuk melihat pengaruh jangka panjang penerapan enterprise systems. Faktor budaya, organisasi, dan kematangan teknologi juga perlu diteliti untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi sistem. Sekian saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, dimaafkan dan terima kasih.